Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadhihi al-muhadarah wa fi hadha al-liqa' al-mutajaddid. Ma'ana wa ma'aya Muhammad Aniq. Salam jumpa dengan para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang saya banggakan. Jumpa lagi di pertemuan yang keempat dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kali ini kita akan membahas tema yang berkenaan dengan sistem kepercayaan Islam dan sistem peribadatan dalam Islam. Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah, sebagaimana telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya agama Islam itu mempunyai komponen-komponen integral yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu ada 3 komponen yang terdiri dari iman atau aqidah, keyakinan, dan kepercayaan. Yang kedua adalah Islam, yaitu ibadah atau peribadatan, dan yang ketiga adalah ihsan atau akhlak. Di sini kita akan membahas tentang 2 komponen tersebut, yakni sistem kepercayaan Islam dan sistem peribadatan Islam, yakni fokus pada iman dan Islam, aqidah dan ibadah. Kepercayaan dalam Islam disebut juga sebagai iman atau keimanan dan keyakinan. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu aqidah. Pondasi akidah Islam itu sendiri didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, yakni rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Dalam bahasa Arab sendiri, aqidah itu berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau at-tawsiq yang berarti mengikat dengan kuat, atau al-ihkam yang berarti mengokohkan atau menetapkan, atau juga bermakna ar-rabtu biquwwah, mengikat dengan kuat. Itu makna daripada aqidah dalam bahasa Arab. Yang intinya adalah mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh, yang kuat, dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah
adalah keimanan yang teguh, keimanan yang kokoh, yang kuat dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, dari akhir, takdir baik dan buruk, dan juga mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, pokok-pokok agama, atau yang dikenal dengan usul ad-din, usuluddin. Dan juga mengimani perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma atau kesepakatan atau konsensus dari para salafus soleh, para pendahulu, serta seluruh berita-berita qat'i atau pasti baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma dari para salafus soleh. Itu makna cara komprehensif daripada aqidah Islamiyah, keyakinan dan kepercayaan Islam. Sedangkan penjelasan dari arti iman sendiri itu para ulama dan cendekiawan muslim mengatakan bahwa ada 3 penjelasan arti sesungguhnya daripada iman. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati. Maksudnya menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membenarkan di sini adalah dengan tasbiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Itu kita menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena iman diawali dengan adanya menerima dan meyakini dalam hati. Yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan. Wa iqrarun bil lisan, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dikenal dengan syahadatain. Yaitu kita mengikrarkan, melafalkan dengan lisan, keyakinan dalam hati bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan. Wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya adalah apa yang kita yakini dalam hati dan sudah kita ikrarkan dengan lisan, maka harus dipraktekkan, dibuktikan dengan amal perbuatan yang dikerjakan oleh anggota badan dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi penjelasan daripada iman sendiri meliputi tasdiq, yaitu membenarkan dalam hati, iqrar, mengucapkan dalam lisan, dan amal, mengamalkan dengan anggota badan.
Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran kita akan menjumpai ayat-ayat yang di situ Allah menyandingkan, mensejajarkan antara iman dan amal. Contohnya alladzina amanu wa amilu. Alladzina amanu wa amilus. Iman dan amal. Maka yang disebut mukmin atau orang yang beriman adalah seorang yang membenarkan dengan hati, tasbiqul qalbi, kemudian hatinya tunduk dan patuh, amalul qalbi, kemudian lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, qaulul lisan, dan anggota badannya melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Amalul jawarih atau amalul bil arkan. Dan itu semua dengan didasari kecintaan, mahabbah, dan kerelaan atau ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mahabbah dan ridho inilah yang melengkapi iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya mengenai keimanan tadi tentu tidak lepas dari yang namanya tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam iman kita. Ada sebagian ulama yang membagi tauhid berdasarkan dalil-dalil dari nas ayat-ayat Al-Quran. Mereka membagi tauhid menjadi 3, yaitu pembagian ini konon yang mentenarkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu seorang ulama yang hidup di abad 8 Hijriah. Beliau membagi bahwasanya tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah, yakni mengisahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karunia semata. Berdasarkan ayat dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'bud, dan surah An-Nas ayat 3, Ilahin nas. Jadi intinya tauhidul uluhiyah ini adalah kita mengisahkan Allah dalam beribadah. Yang kedua adalah tauhid ar-rububiyah, yakni mengisahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah lah yang mencipta, yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari kata Rabb, Tuhan, Ar-Rububiyah. Dan juga dari surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Rabbun nas, yakni mengisahkan Allah dalam perbuatannya dan meyakini bahwa Allah Tuhan semesta alam yang mengatur dan menguasai alam semesta ini. Yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat,
Kita mengesahkan Allah dalam asma atau nama-nama dan sifat-sifatnya, dalam arti mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat, asma maupun sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'. Hal ini didasarkan pada ayat dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surah ini dikenal dengan surah Al-Ikhlas yang maknanya adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu beberapa pembagian tauhid menurut sebagian ulama yang didasarkan dari dalil-dalil ayat Al-Quran. Selanjutnya mengenai proses terbentuknya iman. Pada dasarnya proses pembentukan iman diawali dengan perkenalan atau ma'rifat, kemudian meningkat menjadi senang atau tidak senang. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menghendaki anaknya menjadi seorang mukmin, maka ajaran Allah harus dikenalkan sejak dini. Selain diperkenalkan, anak juga dibimbing untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada beberapa prinsip yang mendukung untuk proses terbentuknya iman ini. Di sini ada 5 prinsip yang akan mendukung proses terbentuknya iman pada di seorang iman atau mukmin. Yang pertama adalah prinsip pembinaan yang berkesinambungan. Jadi mulai dari kecil kita didik seorang anak, kita tanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini dan terus-menerus secara kontinu sehingga akan membentuk pribadi dan individu yang beriman. Yang kedua adalah prinsip internalisasi dan individualisasi. Kita tanamkan nilai-nilai keimanan itu dalam diri tiap individu, tiap pribadi dengan berbagai macam pendekatan dan metode sehingga tertanam dalam diri mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Yang ketiga adalah prinsip sosialisasi. Itu mensosialisasikan nilai-nilai keimanan dalam diri, dalam individu, sekaligus dalam masyarakat, sehingga akan tercipta individu dan masyarakat yang beriman, yang mukmin, sehingga menjadi masyarakat dan kelompok atau komunitas al-mu'minun wal mu'minat. Yang keempat adalah prinsip konsistensi dan koherensi.
atau istilah lain di sini adalah istiqomah, konsisten. Dan continue dalam melaksanakan prinsip-prinsip keimanan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah dan konsisten. Yang kelima adalah prinsip integrasi. Integrasi di sini maksudnya adalah mengintegrasikan keimanan yang ada dalam hati dengan amal dan praktek atau perbuatan yang merupakan pelengkap atau penyempurna daripada keyakinan dalam hati seorang sehingga bisa terintegrasi dalam praktek dan amaliyah sehari-hari dalam bentuk ibadah yang bermacam dan beragam pembagiannya. Adapun kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, maka banyak sekali kita akan mendapati perintah mengenai beriman. Perintah Allah kepada umat manusia untuk beriman kepadanya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan potensi untuk beriman kepadanya. Hal ini telah diberikan sejak zaman azali, atau zaman dahulu ketika manusia masih dalam alam adzarrah. Inilah yang disebut dengan fitrah agama, fitrah ketuhanan atau fitrah keimanan. Tatkala ruh manusia ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh itu menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Kita baca dalam ayat 172 dari surah Al-A'raf. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Artinya, dan ingatlah wahai Nabi, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan. Dalam ayat yang lain Allah juga memerintahkan agar manusia dibina, dididik melalui pendidikan yang sejalan dengan fitrahnya, yaitu pembinaan yang mengarahkan dan membantu seseorang kepada agama Allah yang bersendikan keimanan atau aqidah yang lurus. Kita baca dalam surah Ar-Rum ayat 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus
kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekalipun seorang itu sudah memperoleh pendidikan, edukasi, dan pengajaran baik dari kedua orang tua atau lingkungannya, tetapi ia sebagai orang yang beriman masih tetap diperintahkan untuk memperkuat, memperkokoh, dan memperteguh keimanannya itu agar supaya terpupuk sehingga bertambah subur atau bertambah mantap. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang yang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, imanlah. Timbul pertanyaan di sini. Di sini Allah sudah menyeru kepada orang yang beriman. Tapi Allah menyuruh berimanlah. Maksudnya di sini adalah agar tetap beriman atau agar memperkokoh keimanannya atau memperteguh keimanannya agar tetap konsisten dalam keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Jadi bukan hanya sekedar beriman, karena sudah beriman maka tahap selanjutnya, level berikutnya adalah mempertahankan, menetapkan, memperkokoh dan memperteguhkan iman kita sehingga menjadi sempurna. Karena yang namanya iman itu menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Itu tadi pembahasan kita tentang sistem kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peribadatan dalam Islam atau sistem peribadatan ini adalah hakikat atau substansi dari kata Islam itu sendiri.
Karena akidah atau keyakinan atau kepercayaan itu adalah substansi dari kata iman, iman dan Islam. Adapun pengertian ibadah, kata ibadah sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab dari kata abada ya'budu ibadah. Kata ibadah diambil dari bahasa Arab yaitu ibadah yang dalam bahasa Indonesia sebagaimana kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ini diartikan dengan beberapa makna. Yang pertama adalah perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Makna yang kedua, segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Yang ketiga, ritual atau upacara yang berhubungan dengan agama. Adapun ibadah sendiri menurut Islam, kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran, pengertian ibadah ini dapat kita temukan melalui pemahaman dari beberapa ayat Al-Quran. Nah, di sini saya sebutkan 3. Yang pertama, dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan kita sudah hafal semuanya, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali supaya mereka menyembah, kecuali supaya mereka menghamba kepadaku, kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Illa liya'buduni, kecuali agar supaya mereka menyembahku Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata ya'budun di sini aslinya ada ya yang kembali kepada Allah, itu aku Allah. Illa liya'buduni. Jadi kalau kita lihat dalam mushaf, nun di sini berharokat kasrah karena asalnya liya'buduni, kemudian ya-nya dibuang sehingga nunnya harokat nunnya adalah kasrah. Yang kedua, manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Ini bisa kita lihat dalam surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Jadi Allah sudah melakukan perjanjian dengan manusia. Ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni, dan perjanjian kita adalah ani'buduni, kalian menyembahku. Hadza siratum mustaqim. Inilah
jalan yang lurus. Kalau di ayat sebelumnya tadi Ad-Dzariyat illa liya'buduni. Itu di Yasin di sini wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Jadi menyembahku Allah. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Kalau dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di sini ditafsirkan di ayat berikutnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah ditafsirkan sebagai jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang menafsirkan bahwasannya dimaksud jalannya orang-orang yang engkau karunia nikmat adalah jalannya orang-orang Islam. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Ada yang menafsirkan orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Itu ada beberapa penafsiran yang menafsirkan seperti itu. Jadi siratal mustaqim soal Fatihah tadi ada yang menafsirkan sebagai jalannya orang Islam, bukan jalannya orang Yahudi atau bukan jalannya orang Nasrani. Itu beberapa penafsiran yang menafsirkan kata siratal mustaqim dengan makna tersebut. Dan masih banyak penafsiran-penafsiran yang lain yang berkaitan dengan kata siratal mustaqim. Sedangkan di surah Yasin tadi, siratal mustaqim di sini maksudnya adalah menyembah Allah. Yang juga disebutkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu Allah kami menyembah. Sedangkan yang ketiga adalah manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan oleh Allah, maka ia berada pada siratal mustaqim. Ini maksudnya tafsir lain dari kata siratal mustaqim. Di sini siratal mustaqim adalah berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya substansinya yang mengarah kepada menyembah Allah, yang mana ibadah atau menyembah Allah itu tentu juga didasarkan atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, apa yang disebut dengan manusia hidup beribadah kepada Allah, yaitu manusia yang dalam menjalani hidupnya selalu berpegang teguh kepada wahyu Allah. Jadi pengertian ibadah dalam perspektif Al-Quran tidak hanya terbatas pada apa yang disebut ibadah mahdhah atau rukun Islam saja, tetapi
mencakup dan menjangkau semua aspek kehidupan yang ada selama wahyu Allah memberikan pegangannya dalam persoalan tersebut. Sehingga dari pengertian ibadah yang bermakna luas tadi, maka muncullah ragam dan variasi pembagian ibadah yang bermacam-macam. Tergantung dari sudut mana dan dari cara pandang mana kita melihat. Ada yang memandang ibadah dari sudut pandang anggota tubuh pelakunya. Ini terbagi menjadi 3, yaitu ibadah hati atau qalbiyah, antara lain memiliki rasa takut, atau khauf, rasa cinta, mahabbah, mengharap, roja, senang, raghabah, ikhlas, tawakal, dan seterusnya. Yang merupakan ibadah yang pelakunya adalah hati atau qalbu manusia. Yang kedua adalah ibadah lisan dan sekaligus lisaniyah wa qalbiyah. Contohnya adalah dzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, doa, tilawat Al-Quran, dan seterusnya. Pelakunya adalah lisan dan sekaligus hati. Yang ketiga ibadah perbuatan fisik dan hati, badaniyah wa qalbiyah, antara lain sholat, zakat, berpuasa, haji, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, ibadah merupakan suatu kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik itu perkataan ataupun perbuatan, perkara zahir ataupun batin. Sehingga para ulama mengatakan ibadah adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin aw amalin zahiran wa batinan. Segala apa yang dicintai dan diridhai Allah dari perkataan atau ucapan atau perbuatan, baik zahir maupun batin. Ada lagi yang meninjau atau melihat ibadah dari segi umum dan khusus, sehingga terbagi menjadi 2. Ibadah khassah adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas atau dalil-dalil hukum yang jelas, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua adalah ibadah ammah, ibadah umum, adalah semua perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah. Semua perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah, seperti bekerja, makan, minum, dan tidur. Sebab semua itu untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan jasmani, supaya dapat mengabdi kepadanya. Berarti di sini niat punya peranan penting yang menjadikan suatu tradisi, suatu kebiasaan yang mubah menjadi sesuatu yang mendapatkan pahala atau ibadah. Bekerja, kalau didasari niat dalam rangka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, anak, keluarga, maka akan menjadi ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makan, minum, dan tidur dalam rangka untuk menjaga kesehatan jasmani agar bisa mengabdi beribadah kepada Allah, juga akan menjadi dan bernilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang meninjau ibadah dari kepentingan individual atau masyarakat, sehingga dibagi menjadi ibadah wajib atau fardu,
Ada ibadah istimaiyah yang bersifat sosial. Kalau yang tadi bersifat individual, sholat, puasa, kemudian ibadah istimaiyah bersifat sosial seperti zakat dan haji. Ada lagi yang melihat cara pelaksanaannya. Ada ibadah jasmaniyah dan ruhiyah. Ruhiyah dan maliyah. Ibadah jasmaniyah, ruhiyah dan maliyah. Jadi ibadah yang membutuhkan jasmani, rohani dan maliyah. Badan sehat, jiwa sehat, dan finansial juga sehat. Contohnya ibadah haji. Kalau zakat, ibadah ruhiyah dan maliyah, finansial. Kalau salat dan puasa, jasmaniyah dan ruhiyah. Kemudian ketika berbicara tentang ibadah, tentu ibadah ini memiliki syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah atau ritual. Misalnya adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya ibadah-ibadah yang mahdhah itu paling tidak seperti yang disebutkan oleh para ulama, ada dua syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu makna dari syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yaitu agar menjadikan ibadah itu murni hanya ditujukan kepada Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini yang dimaksud dengan ikhlas dalam beribadah. Murni ditujukan kepada Allah semata tanpa dicampuri riya atau sum'ah atau pamer atau mendapat pujian atau dipuji oleh sama manusia. Syarat yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Setiap ibadah yang diadakan secara baru, yang tidak pernah diajarkan atau dilakukan oleh Nabi, maka ibadah itu tertolak. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi dalam segala hal. Maka barang siapa mengerjakan suatu amal dengan didasari ikhlas karena Allah semata dan sesuai atau cocok dengan tuntunan Rasulullah, niscaya amal itu akan diterima atau makbul dan diberi pahala oleh Allah atau makjur. Akan tetapi kalau ibadah itu hilang salah satu dari dua syarat tersebut, maka amal ibadah itu akan tertolak dan ghairu makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peranan ibadah dalam kehidupan sebagai seorang hamba, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah. Karena tugas diciptakannya manusia tadi adalah untuk beribadah. Pengabdian itu tercermin melalui ibadah yang dikerjakan. Karena secara khusus ibadah yang dikerjakan dengan diiringi sifat mulia seperti sabar, ikhlas, istiqomah, dan penuh kejujuran dengan ketulusan niat semata-mata hanya karena Allah, ternyata memiliki manfaat yang begitu besar dan baik bagi mereka yang mengerjakannya. Oleh karena itu, ibadah menjadi penentu bagi kehidupan
seorang manusia. Agama Islam bersifat teguh dan tidak berubah. Syariat yang Allah tetapkan tidak akan berubah. Tidak ada yang kurang lengkap atau yang salah dalam syariat Allah. Adapun yang berkembang dalam fikih Islam itu adalah ijtihad. Masing-masing ulama berijtihad sesuai dengan keadaan dan perkembangan masanya, dengan syarat tidak berlawanan dengan nas dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, ibadah dapat berperan sebagai alat, sebagai wasilah untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai insan diciptakan Allah khusus untuk mengabdi kepadanya. Dan segala ibadah yang dikerjakannya itu semata-mata demi mendapatkan keridhaannya, yang pelaksanaannya diiringi dengan kesempurnaan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang mahmudah, sehingga akan tercipta Islam yang totalitas, yang mencakup iman, Islam, dan ihsan. Sekian presentasi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan khilaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.